alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian kita berangkat dari rumah masing-masing untuk bisa hadir di musola ini untuk kita belajar ilmu agama. Semoga kegiatan kita ini tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga setiap minggu awal pagi kita mulai dengan hal yang baik. Semoga hari-hari kita ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga majelis ini segala permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati keluarga, hati kita yang sedang bingung semoga ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di sini bisa menjadi sebab kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bihair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya takdimi para ustadz, para kiai, seluruh jajaran ketakmiran Mushola Darussalam. Semoga mushola ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah cahayanya sehingga terus bisa menjadikan sebab setelah kita masuk ke tempat ini lalu kita keluar, kita menjadi orang yang lebih faham tentang ilmu agama. Amin ya rabbal amin. Dan hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang hadis daripada kitab Mukhtar Hadis. Sudah kita bahas 3 hadis. Okay. Sekarang kita akan bahas hadis yang keempat. Dinyatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu daerah, masajiduha adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu daerah, aswaquha, yaitu pasar-pasarnya. Jadi di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa semua tempat itu tidak sama, Pak. Setiap lokasi itu tidak sama. Ada satu tempat yang sangat dicintai Allah, artinya bukan tempat lain tidak dicintai. Artinya ada perhatian khusus ketika sampean masuk di tempat sana. Ada juga lokasi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hanya lokasi itu saja. Tetapi kalau lokasi itu khusus adalah Allah taala membenci tempat tersebut. Sama, tempat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid. Kenapa masjid, Habib? Kok bisa menjadi tempat yang terbaik? Karena masjid itu tempatnya sholat. Masjid itu tidak boleh orang berhadas besar masuk. Wedok head yang boleh melebu. Laki atau perempuan yang junub belum mandi besar haram untuk masuk. Masjid itu tempat yang bisa digunakan iktikaf. Artinya ketika sampean diam bisa menghasilkan pahala walaupun tidak beribadah. Sampean kalau di rumah 3 jam, 4 jam tidur 1 hari tidak dapat pahala. Tapi kalau sampean masuk ke masjid niat untuk iktikaf, walaupun sampean diem tak, itu setiap nafas dapat pahala. Kemudian masjid ini adalah tempat untuk kita zikir. Tempatnya orang baca Al-Quran. Masjid juga salah satu tempat yang paling banyak terjadinya perkumpulan orang muslim.
Setiap minggu semua orang muslim dari segala elemen, dari segala lokasi, dari segala status pekerjaan, yang penting Islam kumpul ada di masjid setiap waktu sholat Jumat. Kemudian nanti kita pelaksanaan lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha ada di masjid. Alhasil masjid ini tempat-tempat yang sangat luar biasa, dan khususnya karena ini hadis keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, tentu masjid yang waktu itu paling banyak mendapatkan perhatian yaitu Masjidil Haram, dan masjid yang di tempatnya tinggal Nabi Muhammad SAW yaitu masjidnya Rasulullah SAW. Ini masjid ini istimewa. Kemudian kebalikannya, sedangkan tempat yang paling dimurkai oleh Allah yaitu adalah pasarnya. Bahkan dalam beberapa riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Nabi Muhammad lalu mengatakan, apabila kalian melihat, ini sampai tenger-tenger ya. Apabila kalian melihat ada seseorang yang ya'tadul masajid, yang dia suka riwa-riwi ada di masjid. Suka riwa-riwi ke masjid. Mari ke masjid mulai nanti adzan balik meneh masjid. Nanti sampean adzan, sampean ningkali tonggone sampean sudah bawa sejadah, sudah berangkat ke masjid. Sudah masjid, sudah assalamualaikum alaik, mau maghrib, sudah ribut mau ke masjid. Ini kalau sampean lihat terus istiqomah orang seperti ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa di dalam diri orang tersebut ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ikhlas ya. Asal berangkatnya ikhlas, maka saksikan bahwa di dalam diri orang tersebut ada keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan dalam beberapa riwayat, mengatakan sab'atun yudlihumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa billah, minhum rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Di antara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan kelak dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya 7 manusia tersebut adalah seseorang yang ketika hidup di atas dunia ini qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya terikat ada di dalam masjid. Artinya hatinya selalu iktikaf ada di masjid. Kalau sampai masuk ke masjid, masuk sama badan dan hatinya. Ketika pulang dari masjid, biarkan badannya yang pulang, tapi biarkan hatinya iktikaf ada di masjid. Saya mau tanya, sampai kalau di masjid berani tidak misuh? Tidak berani beb. Sampai tidak nunggu di masjid, berani tidak ngelok wong? Tidak berani beb. Sampai kalau di masjid berani tidak ngomong porno-porno? Tidak berani beb. Sampai kalau masuk di masjid berani tidak ada film haram-haram? Tidak berani beb. Sampai masuk di masjid berani tidak nyium anaknya orang? Tidak berani beb. Sampai kalau masuk di masjid berani tidak makan narkoba, makan ganja, minum bir? Tidak berani beb. Itu yang dimaksud. Jadi walaupun kita sudah pulang, hati kita di masjid, seakan-akan kita berada dalam masjid, sehingga tindakan-tindakan yang tidak mungkin kita lakukan ada di masjid, tidak mungkin kita lakukan ada di rumah, sekalipun jasad kita di rumah, tapi kita selalu 24 jam merasa dalam masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga hati yang seperti ini tidak mungkin maksiat. Hati yang seperti ini tidak mungkin dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum di pengajian ini, masa sampai mau ngocol pak lihat film porno di tempat ini? Kan tidak mungkin. Padahal ini musola. Ya masa di tempat ini sampai mau bawa arak mau minum? Kan tidak mungkin. Dan ketika orang itu pulang badannya, tapi hatinya tetap terikat dengan masjid, selalu merasa ada dalam masjid, maka tindakan-tindakan yang mustahil dilakukan di masjid juga akan mustahil dilakukan di rumah. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya selalu iktikaf di masjid sampai dia meninggal dunia, maka otomatis segala maksiat akan terhindari, sehingga orang inilah yang layak untuk satu lokasi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga hati kita selalu iktikaf ada di masjid, selalu terikat ada di masjid, sehingga betul-betul kita lebih hati-hati menghabiskan kita punya umur, sehingga bisa berhasilkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan kabar gembira kepada orang-orang yang dia itu semangat untuk berangkat ke dalam masjid. Beliau mengatakan man tatahharu fi baitihi
summa masa ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidah min faraibillah kanat khatwatuhu ahaduhuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah fa idza sala lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu alladhi sala fihi yaqulun Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yu'di fihi aw yahdutsu fihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila menjelaskan siapa orang yang dia itu bersuci. Bersuci ini maknanya bisa mandi, bisa berwudu, bersuci. Setelah dia bersuci, kemudian dia itu berangkat. Kemudian dia berangkat, siapa orang yang bersuci ada di rumahnya. Kemudian dia berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ambil wudu yang seger dari rumah, baca sholawat di jalan sambil menuju ke masjid. Kata Nabi Muhammad, kalau sampai lihat ada pemandangan seperti ini, ada orang yang wudu di rumah, lalu dia berangkat ke masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, kanat khutwatuhu, maka ada setiap satu langkah, kaki pertama melangkah, maka segala dosanya selama satu dosanya dia itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah satunya mengangkat derajatnya dia. Jadi satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Terus seperti itu sampai dia sampai ada dalam masjid. Kalau sudah masuk dalam masjid, dia niat iktikaf. Saya niat iktikaf, salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu dia bergabung salat berjamaah. Ketika dia salat berjamaah, lalu Nabi Muhammad mengatakan fa idza shalah lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Ketika dia sudah sampai ada di dalam musalla, orang itu duduk di tempat salatnya, duduk baca wirid habis salat. Ketika itu malaikat yang ada di depan masjid itu berdiri di depan dia lalu mengangkat tangan sambil membaca doa, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kata Rasulullah, malaikatnya berdoa, ya Allah maafkan dosanya orang ini, maafkan kesalahannya ya Allah. Ini orang banyak maksiat, jangan disiksa ya Allah. Ini orang dapatkan rahmat ya Allah, dikubur kasih nikmat ya Allah. Didoa-doakan sama malaikat. Apa sebab? Karena kita mau mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Habib malaikat itu i'tikaf bersama kita? Artinya terus mendoakan kebaikan kepada kita. 2. Malam yu'di, sampai kita tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Tidak sampai chattingan dan seterusnya. Yang kedua omong-omongan. Jadi sampai sudah gedobos ada di masjid, omong-omongan ada di masjid, ngomong yang ngawur-ngawur di masjid. Minta maaf, apalagi sampai nyolok rokok udang garam di masjid. Walah, pray malaikat ya Pak, mulai. Kata Rasulullah, kalau sudah orang coba-coba dia itu ngomong, coba-coba dia itu ngakak-ngakak di masjid, asal tidak ada hubungannya dengan agama, bukan hadir pengajian dia tuh, bukan terhibur karena ilmu, lah. Tapi karena omong-omong mbek koncone, apalagi ngomong-ngomong urusan dunia, apalagi sampai nyolok rokok, pemen sampai cangkruan, ngotokno, waduh iki repot iki. Sampai keluar macam-macamnya, itu dikatakan oleh Rasulullah, malaikatnya pergi, sudah tidak ada bersama dia. Maka itu sepatutnya ya, memang masjid tempat yang baik, tapi antum harus sadar, kalau sudah sadar itu tempat-tempatnya Allah, maka akhlak kita harus lebih dijaga ada di dalam masjid. Annal kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal kalama, sesungguhnya ngomong, sampeyan tingali iki penting iki. Sesungguhnya ngomong ada di dalam masjid. Annal kalama fil masjid, ngomong urusan dunia ada di masjid. Bukan ngomong ilmu ya, bukan pengajian, bukan panitia ngomong anu susunan acara, bukan. Ini ngomong yang sifatnya urusan dunia. Urusannya apalagi sampai berbau maksiat. Fil masjid, ada di masjid. Oh, fatal ini. Dikatakan anal kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan orang yang ada di masjid urusan dunia itu bisa membakar pahalanya dia sebagaimana api membakar kayu. Kosong, Pak. Iki lemari bib saem, diukir miring-miring. Sampai njepel korek, dalan iki sore. Wer entek, ana regane apa gak? Ana regane apa ndak kayu ini? Wis kempung, enggak ada apa-apanya.
Ini ukirannya toko Amerika, beb. Pira regane? 1,5 M, beb. Sampeyan jepek korek obongan. Mari beres. Saya kata udah gelem Pak, wis dadi gempung entek ajur. Ndak ada yang mau sudah. Kok 1 M? Saya kata udah regane. Sama. Saya umroh, beb. Terus saya haji 3 kali. Mari ngono. Saya nyentuh anak yatim. Ning masjid ngomong dunya, entek amale sampean. Nah, ini informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting untuk dipahami ya. Kalau sudah tahu kalau masjid itu memang tempat yang mulia, maka sepatutnya kita masuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul kita memahami apa yang betul-betul diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah, Pak. Ini sudah kebiasaannya Nabi Muhammad tuh ini sudah. Ya ini sudah kebiasaannya Rasulullah tuh di masjid. Sahabat itu kalau mencari Rasulullah gampang di masjid. Mesti ada dah duduk Nabi Muhammad di situ. Tengar-tengarannya gampang. Makanya sahabat kalau sudah habis hijrah masuk ke Madinah, itu yang dituju lokasinya mana? Masjid. Karena tahu kekasihnya pasti ada di masjid. Sampai beliau bangun rumah pun rumahnya Rasulullah sebelahnya masjid. Nempel. Kalau sampean yang pernah umroh, itu kuburannya Nabi Muhammad yang sampean lihat, yang sampean ziarahi. Semoga yang belum ziarah bisa ziarah. Sampai ke kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean ini rumahnya Rasulullah ya. Ini masjidnya Rasulullah. Ini rumahnya Nabi. Ini sebelahnya masjid sudah. Mencolot ini masjid. Jadi ini batas ini anggap ini rumah. Sebelah sini mau masjid sudah. Jadi sangat cinta sekali Nabi Muhammad dengan masjid. Tidak boleh sahabat tinggal masjid. Tidak boleh. Sudah kurung adzan suruh berhenti. Tidak boleh yang lain kecuali berangkat ke masjid. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Harus ke masjid. Jadi sangat-sangat betul-betul Nabi Muhammad ini peduli dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga hati kita diberikan semangat untuk berangkat ke masjid. Dan kalau memang sudah ditakdir masuk ke masjid, semoga kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Ini penting ini. Ini penting untuk dipahami. Bahkan ada riwayat di sini ya. Mengatakan ketika orang itu hobi untuk berangkat ke masjid, itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Ali karramallahu wajhah, itu dikatakan idamata abdu, apabila seseorang itu wafat, yabki alaihi musallahu minal ardi. Dikatakan orang yang dia itu ahli ke masjid, ahli berangkat ke majelis-majelis kebaikan, orang seperti ini akan dikenal oleh masjid. Orang ini akan dikenal oleh, loh masjid itu bisa kenal, musola ini, oh Pak iki bagian adan, iku nengeri wis musola nih, jam sak ini marang teko. Beb, musola iki benda mati, beb yo ngomong, kata siapa sampean? Itu kan kata kita, kata Nabi Muhammad enggak. Masjid dan musola itu hidup. Mereka punya ruh. Mati, beb, enggak bisa ngomong sampean. Pelepah kayu yang dibuat khutbah Rasulullah bisa nangis, Pak. Ini kan mati, beb, tapi nangis. Berapa banyak binatang, kayu, pohon, batu yang nangis di depan Nabi Muhammad. Hidup mereka itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma. Semua bertasbih. Cuma kita yang penyakitan ini tidak bisa dengar. Mata yang buta ini tidak bisa melihat. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang yang ahli ke masjid, orang yang ahli berangkat diwariwi ke masjid, ke musola, itu masjidnya sudah tenger. Oh Pak Iki meneh melebu. Seneng. Nanti kalau sudah pergi dikangeni sama masjidnya. Kalau sudah pergi dikangen. Kok loyo kabeh ngene dikangeni. Itu kangen, Mbak. Oh, teko maring ini. Teko dari jauh kelihatan masjidnya sudah senang. Loh, teko. Masuk. Nanti gitu pulang, nanti kalau sudah waktunya ke masjid, orang itu datang kangen. Itu bukan cuma masjid, bahkan malaikat yang ada di masjid juga kangen. Dinteni wesan. Teko aduk ketok, nggo sepeda ngono. Loh, iku teko wonge. Seneng malaikat itu. Teko mlebu. Loh, ini terjadi nih. Itu kalau sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu beliau pernah masuk di masjid ya. Nabi Muhammad duduk di masjid, ningali malaikat sini ngarep. Rasulullah kok kelihatan bepo Nabi Muhammad, Pak. Bukan wali Rasulullah ini. Ini Nabi, ini sudah ketemu Allah, malaikat. Ketemu Allah, sudah ada surga, sudah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya ketok macam-macam sudah Nabi Muhammad ini. Itu duduk Rasulullah,
ngeliat sahabat lagi wariwi ke masjid, itu ada di depan tuh malaikatnya. Seneng girang, malaikat ini girang. Sampai dia sama Rasulullah dilihat terus, seneng malaikat ini sama orang ini. Tapi Rasul menang, tidak ngomong. Itu kata Nabi Muhammad, kalau sudah orang yang biasa ke masjid, tidak ke masjid, sakit umpamanya, itu malaikat-malaikat tuh ngerasan-rasan. Endi ku gak ketok menepak iku. Jungaren gak nih masjid, dikangeni Pak. Isa make sampean teman majelis, kemalur mata tangale erul. Pola sake, nah sama, sampean saja bisa ngeri, apalagi malaikat ngeri. Kalau tidak ada, itu malaikat yang biasa ada di masjid, itu pulang ke rumahnya orang yang biasa ke masjid, dilihat. Kalau sakit didoakan sembuh, lalu malaikat satunya akan duduk di tempat yang biasa dia dudui, sehingga pahalanya orang itu walaupun sakit tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertransfer terus. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang itu sembuh sudah didoakan malaikat, berangkat ke masjid lagi, senang masjid. Sampai dikatakan min alamatil ihtizaz, termasuk alamat kegembiraan yang sangat luar biasa. Para solihin, para aulia Allah itu kalau masuk ke masjid, masjidnya goyang, gerutuk, obah, kayak gempang. Kalau masuk dalam satu daerah, goyang. Nanti masuk satu daerah, mereka dai ilallah, membawa nur Nabi Muhammad mau disebarkan ke masyarakatnya, masuk ke Alas Bulu, masuk ke Bang Sering Umay, itu goyang tempatnya. Cuma orang sekitar tidak berasa. Isi sebab mereka menyambut bahagia. Mereka senang, musola, masjid, tempat kebaikan, majelis atau mondok yang biasa dimasuki, itu gemeter, senang, goyang semuanya. Apa sebab? Menyambut kedatangan orang-orang soleh yang membawa nur Nabi Muhammad SAW. Begitu pula orang yang sering ke masjid, senangnya sampai masjid. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau sudah orang itu 1, 2 hari, 3 hari tidak berangkat ke masjid lagi, ternyata dicek orangnya sudah meninggal dunia. Biasanya ke masjid kok gak ketok mana saiki. Oh meninggal dulur, meninggal. Pengumuman malaikat, meninggal ya. Biasanya masjid itu meninggal, ya Allah. Didoakan, mari gitu dikatakan oleh Rasulullah, semua malaikat yang di masjid menangis, kemudian tempat yang biasa didudui menangis selama 40 hari. Idza mata abdu yabki alaihi musallahu. Kata Sayyidina Ali, nangis tempatnya. Ning ngendi ngene? Oh ning kono, pojok kono longgone. Istiqomah sudah. Dulu sana pojok tempatnya Padaman Huri istiqomah. Itu tidak ada, nangis Pak. Di tengah tangisi, Allah tidak datang lagi sudah ya fulannya. Endi lo 40 hari. Kalau sudah nangis 40 hari apa sebab? Karena mereka dari. Makanya kata Rasulullah, itu yang ditangisi orang yang ikhlas. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu lihat ada orang yang seperti ini, saksikan bahwa di hatinya ada iman, karena dia bukan hanya digemari oleh masjid, bahkan malaikat-malaikat juga cinta kepada dia, karena dia orang yang peduli dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita punya perhatian yang luar biasa dengan masjid ya. Main ke masjid, kemudian dijaga akhlaknya. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, Pak. Ning jero masjid tapi ndelok porno. Ndelok porno ya apa, Beb? Longgone ning masjid tapi awake ngadep embong. Lewat yo kengsi. Nah, iki. Iya lewat kerudungan ore-ore apa meneh ngono ngarepe pelabuhan. Nono turis tukang Amerika liwat. Mari ngono India acamiri liwat. Nono ilang ndeleng ngene ning masjid tapi lihatnya ke sana. Dosa sampean. Akhirnya sampean lihat haram di masjid. Wih, cangkolang Beb, ya memang cangkolang. Kok dilakoni? Putar balik sampean. Kalau sudah mau begitu keluar masjid, itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan rumahnya Habib, bukan rumahnya Kiai, bukan rumahnya Pak Jokowi. Sampai masuk rumah Pak Jokowi tanda tangan dhisik, Pak. Kene iki masyarakat, kemudian ketapang kayak saya sampai ndak iso mlebu istana negara. Tanda tangan dhisik iki. Rumah presiden menungso, Pak. Makanannya sama-sama kayak kita. Nggih wong nggih. Manusia sama, tidak ada bedanya. Cuma mereka pemimpin, kita rakyat, selesai. Ini rumahnya Allah, tidak mau kita bandingkan dengan rumahnya presiden, dan tidak mau kita bandingkan dengan rumahnya pejabat, tidak mau kita bandingkan dengan rumahnya Habib, rumahnya Kiai. Ini rumahnya Allah yang menciptakan alam semesta. Yang masuk menjadi tamunya Allah, maka kita harus menjaga akhlak supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi akhlak yang mulia Allah taala ya. Sehingga betul-betul kita bisa mengerti harga daripada sebuah masjid. Amin ya rabbal amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu Pak ya. Orang-orang saleh begitu. Kemudian ada hadis lanjutannya, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar. Loh kenapa pasar, Beb? Kok dimurkai Allah? Sampai jangan perasaan dulu. Ini tak terangkan dulu.
pasar ini Pak, tempat kumpulnya laki perempuan, itu jelas. Yang kedua, pasar ini akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, curang, nipu harga, perasaan, naudzubillah min dzalik sampai level syirik, nyihir, pesugihan, mari ngono paran maneh, pelaris, mari ngono topo ning alas purwo, cek ini tonggone bangkrut. Iya ada ini ada ini sing pahe paket hemat, ono waktu dodol gratis ya bensin 5.000 PP. Iki anu ngerti aku. Topo-topo iku. Iki cek ini tonggoku tutup tokone Bib. Lo kadang-kadang saudara kandung walaupun tokonya jejeran perasaan. Terjadi apa tidak terjadi? Oh, persaingan, Pak. Persaingan minimal dirasani. Minimal dirasa-rasanan. Wah, kono. Anu minimal itu sudah. Ini tempat paling banyak terjadinya kerusakan, ini pasar. Pasar. Apakah pasar itu jelek, Bib? Tergantung orangnya. Kalau sampai masuk hanya sekedar hajat, jualan di sana betul, jujur, tidak curang, tidak ada persaingan yang kotor, sampean barokah. Apalagi di pasar bisa baca zikirnya pasar, barokah. Apa sebab? Apakah pasar itu jelek? Tidak. Nabi Muhammad kerja di pasar, Pak. Rasulullah punya toko di pasar. Lu kan Nabi Muhammad bilang tempat paling jelek. Lo Rasulullah kerja di pasar. Bertahun-tahun jualan dagang, malah buka kios Rasulullah jualan kain. Sayyidina Ali kerja Pak di pasar untuk ngasih makan Sayyidina Fatimah sama Sayyidina Husain, kerja sama Yahudi. Kerja sing duwe toko Cina, Yahudi. Enggak apa-apa kerja jadi pegawai Sayyidina Ali, enggak ada masalah. Loh katanya pasar tempat paling elek, elek bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan. Tapi ketika antum betul dagangnya, dzikir dijaga, masuk sesuai hajat, menjaga pandangan dan seterusnya, maka itu justru akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini oleh Ibn Battal rahimahullahu taala, tadi malam saya mutalaah, dikatakan di sini hada inama kharaja ala aglab. Ini keterangan tadi itu bahwa pasar tempat yang paling jelek itu sebetulnya harus diperinci dulu. Dikatakan di sini pas masjid itu li'anal masajid yadhkuru fihi ismullah taala. Masjid itu tempat untuk disebut namanya Allah Ta'ala. Sedangkan pasar pada umumnya itu dijadikan tempat untuk penipuan, tempat untuk lupa sama Allah, tempat untuk ajang meluapkan syahwat, apalagi reboan, tempel-tempelan. Nah, ini kesempatan emas sih. Anak tonggo ditempel, ini ngerti ya, trik-trik nakal ini. Kadang-kadang nempel-nempel, anu mas 10 roni senggol, ini akal-akalan tok ini. Iki kadang-kadang gitu, iya kadang-kadang sengaja ngambil pasar, dah harus pasar ini ya, pasar mana saja. Kadang-kadang mereka tuh ada yang mencuri-curi kesempatan, ada itu. Kadang-kadang ya minta maaf. Orang perempuan ini juga kurang paham. Berangkat ke pasar kadang-kadang bajunya tangi turu gak salin, jadi ketok kele ngono berangkat. Iya le resi, le ake wulu nih kan ngisi-ngisi nih. Ini terjadi Pak, ini fakta ini. Kenapa sih kalau tidak pakai tutupan, dikerudungi sing rapi, kan enak. Anggon, dirinya tuh anggon. Iki gak berangkat bek kiwir-kiwir ngono. Iki iya le tebar pesona dadi ning pasar. Wis anak sopo iki. Berangkat, ya suami ini nganterno Pak. Diterno bek suami ini. Suami ini ngeteni ning parkiran. Bojone berangkat bek megel-megel. Itu kan dilirik-lirik sama orang-orang. Ini gimana suaminya duduk update status main HP ning parkiran atau bojone ning pasar ana apa dak ero habar khair. Memang pasar sudah seperti itu tempatnya. Sudah tempat makanya banyak kerusakan. Lah ketika sampean bisa memanfaatkan untuk yang baik, ya baik, barokah. Sampai dikatakan di sini, tapi kebalikannya wa amma idza dzukirallahu fis suq fa huwa min afdhalil a'mal. Tapi orang yang dia itu masuk ke pasar sedangkan dia masih bisa ingat sambung sama Allah, artinya sambung sama Allah, tahu ini dagang, ini tanggung jawab di hadapan Allah, tidak mau curang. Dia tahu ada perempuan tidak halal dilihat, ini tidak halal untuk saya. Percuma nafsu berapa menit tok, mari ini aku tanggung jawab di kuburan, tutup matanya. Ini orang masih sambung sama Allah. Apalagi dia bisa dzikir ada di pasarnya. Membaca dzikir, bacaan pasar itu, dzikir pasar. Maka itu juga termasuk dikatakan fahuwa min afdalil a'mal, maka itu adalah amal yang terbaik. Kalau sudah dia masuk pasar bisa wiritan, maka dia telah mencapai peringkat ibadah yang sangat hebat karena dia bisa ingat di tempat yang biasanya orang lupa. Bisa ingat di tempat yang biasanya orang lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah di pasar.
Oh pasar apa? Cek negatif ambil pasar. Negatif hanya bagi orang yang menjadikan negatif. Positif bagi orang yang menjadikan positif. Apa aib? Kerja. Cari nafkah harus. Kalau bukan pasar mana tempatnya? Ini cepatnya saatnya kita cari nafkah harus. Tapi antum harus ingat, jangan ada kecurangan. Kemudian tidak boleh ada pelanggaran syariat. Nah, kalau sudah terjadi itu semuanya, maka tempat itulah akan menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan rahimallahu rajulan syamhan ida ba'a wa ida istara wa idan qada. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah merahmati orang yang masuk ke pasar, lalu dia buka kios toko, jualan, kemudian dia punya sifat pemaaf. Pemaaf. Ingin ya wis gak apa kawan dhisik. Ingin ya gak apa-apa. Kawan utang lo ya, sesuk gak bayar 2000 tambah ngene. Apa iki? Maafkan. Ini kalau ada seperti ini, berapa? Sampean minta berapa sudah harganya? Segini, ya sudah ada apa-apa ambil. Ini kalau sampean ketemu pedagang seperti ini, si komai ya lumayan banyak potongan harga ini. Potongi. Berapa? Sampean minta berapa? Segini, ya sudah ada apa-apa ini ambil. Kata Rasulullah, kalau kamu lihat ada pedagang seperti ini, maka pasar akan jadi berkah sebabnya orang ini dan dia mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus dipahami. Jadi jangan langsung pasar elek. Ya enggak bisa. Elek bagi orang yang menjadikan jelek. Kok pasar Pak? Sampai di rumah kalau maksiat jelek juga Pak. Tapi kalau di pasar sampai masih nyambung sama Allah bagus. Berapa banyak orang katanya di rumah tapi tutupan kamar maksiat? Banyak. Apakah ada jelek? Jelek. Tapi kenapa kau harus pasar yang disebut sama Rasulullah Beb? Umumnya. Karena di sana tempat kumpulnya manusia. Dan di situ banyak kerusakan-kerusakan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pasar zaman Kanjeng Nabi ya. Bukan pasar era 2020. Ini 1400 tahun yang lalu ini. Pasar yang dulu. Kono wedoke lanang tok. Saiki campur, Pak. Tidak ada masalah, mau gimana lagi? Sudah kebutuhan zaman. Yang laki gak gelem nang pasar, sing wadon seneng ngrumpi ning pasar. Ya prei lagi niki wis. Prei wis apa meneh tebar pesona. Prei wis sering ngene wis. Maka bagaimana? Ya ayo kita jaga ya. Pasar itu dijaga. Dagang yang betul. Kalau sampai jadi penjual yang betul. Kalau sampai jadi pembeli sing apian. Ojo utangan. Utang kok gak bayar. Akhirnya pegel. Catatan sak buku sak lembar setengah sampai. Iku kok catatannya kobong hilang lali piro. Koyo 20 iki ngawur iki. Ojo gampang catat sik. Bayar, ada uang bayar. Jangan nanti ke pasar go keranjang tok. Go duit 2000. Endi terus piye bayar lagi? Catat, bayar, uang keluarkan. Begitu sampai jadi pedagang yang bagus. Ini sampai ini, sampai duit ini piro saiki. Wis tak kurangi nyos JPN ndak apa-apa. Doakno ya mudah-mudahan barokah. Begitu. Kiai masuk pasar. Bismillah barokah. Nah, ngene. Ngene tak ajari sampean. Habib, iki harus dilarangi. Duit barokah soalnya. Waduh. Bangkrut aku ya. Iya kadang-kadang kurang paham wong iki mlebu pasar piro iki. Sampai biasanya ngejel uang 5.000, lek kene sing mlebu 7.000. Alasane 2.000 ini barokah. Kan bangkrut kiai ini terus iki. Langsung barokah insyaallah, barokah itu gratis begitu ya. Jadi sampai orang-orang yang paham begitu ya. Jadi ngerti kata Rasulullah, oh barokah iki orang ini. Maka itu ayo ya kita jadikan pasar tempat yang baik ya, tempat yang baik. Kalau sampean punya istri mau ke pasar dibilangi, anu mah kerudungan ditutup, ojo nggae kelambi ketat-ketat mah. Ojo nggae parfum dhisik, engko sampean dilirik-lirik loro ati aku. Gak sekaken ta mbek kakange ning ngomong ngenteni. Begitu sampean, ojo dicul, waduh uri-urian ngono. Kayak hawa ya prei sampean. Sudah ditutup auratnya, dagang seperlunya, betul, takarannya tepat, oh barokah. Bahkan dikatakan orang yang bisa seperti ini, dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah dagang di pasar enak, jualan. Sampai mau kawin, beliau nyelenginya sebelum nikah sama Siti Khadijah, kulaan, jualan. Sayyidina Ali kerja di pasar. Banyak sahabat dagang di pasar, banyak. Tapi mereka tetap mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka bisa menghargai apa yang perlu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selesai dari pasar semuanya, ya tetap ibadah dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita ini akan menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah ya. Semoga majelis kita diberikan istiqomah subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dengar dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga betul-betul nanti kita pulang bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita praktekkan secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Oh lupa pak, dzikir pasar ya. Dikit sudah saya tulis tadi ya. Baca wiridnya pasar itu ada kan? Ditulis sudah ya? Sudah ditulis di mana? Di apa namanya itu? Di bannernya pasar itu sudah ada wiritannya. Nanti itu dibaca wiritan yang ada di pasar, itu yang baca wiritan tersebut itu dinyatakan mendapatkan 1 juta pahala dan akan dimaafkan 1 juta maksiat. Nah, itu dibaca doanya yang ada di pasar itu sudah dibaca. Nanti sampai tingali kalau masuk pasar baca. Dah harus di pasar, masuk mall, Hardis, Roxy kena dibaca itu. Pokoknya pertukuan, ya saking ini kan ndak ono plesterane. Ning kono di keramik ngono tok bedone ya. Di sini pasarnya langsung umum, tak ada atap, di sana beratap ber-AC. Sama saja, yang penting tempat perdagangan kita baca wirid pasar tadi itu bisa mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga diberkahi taala ya. Semoga bisa ngaji minggu depan insyaallah panjang umur sehat afiat. Insyaallah minggu depan kita akan bahas masalah Idul Adha karena pelebaran Idul Adha tinggal berapa hari? Tinggal 9 hari ya. Ini sudah masuk sehari pertama daripada 10 Dzulhijjah. Ya, semoga dibarokahi oleh Allah SWT ya. Ini 10 hari yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, farij alal muslimin. Yang keras. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Ra